Recordnya nanti aja, Mbak, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semua. Eh, untuk berhemat waktu, langsung saja kita mulai. Apakah di sini ada? Oh, tidak ada, nggih. Oke, saya akan berpesan kepada adik-adik ketika adik-adik masuk ke meeting online, entah itu pakai Microsoft Teams ataupun menggunakan Zoom, adik-adik harus memiliki kepekaan digital. Di antaranya apa itu adik-adik? Apalagi adik-adik ini selaku yang diundang, artinya peserta dalam meeting online itu. Kira-kira apa itu adik-adik? Ini bagian dari Smart ASN. Ya. Jadi ketika adik-adik itu mengikuti suatu meeting online, ketika tidak akan berbicara, tolong secara otomatis adik-adik ini harus memperhatikan posisi sound adik-adik. Ketika tidak akan berbicara dan tidak sedang dipersilahkan untuk berbicara, harus bagaimana etikanya adik-adik? Mematikan Mematikan audio. mikrofon. Mematikan Oh, audio. mematikan audio, betul sekali. Jadi ketika adik-adik ini mengikuti sebuah Zoom, mengikuti Microsoft Teams meeting gitu ya, karena selain Zoom ada juga melalui Microsoft Teams. Bahkan di sana bisa lebih hemat gitu ya, tapi berbasis Microsoft. Itu sangat norak ketika adik-adik itu hanya diundang mengikuti dan tidak kontrol terhadap mikrofon adik-adik. Sangat norak. Jadi tolong memiliki kepekaan dalam satu hal itu. Apalagi tinggal pergi kemana gitu. Meeting belum dimulai, ditinggal kemana. Terus dalam kondisi peserta tidak di-mute. Itu sangat mengganggu sekali. Dan itu norak banget untuk anak-anak Gen Z yang kayak gitu itu gitu. Itu hal yang sangat apa ya mencoreng profesionalitas ASN, terutama aspek smart digital. Jadi jangan sampai terjadi tadi siapa? Masih ingat yang memiliki sikap yang tidak profesional tadi? Kelompok Adik-adik tahu 4 nggak tuh. tadi siapa? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Oke, jadi adik-adik jangan kayak gitu itu. Itu sangat apa ya, nilainya rendah sekali itu untuk smart ASN yang kayak gitu itu. Ya. Oke, silakan kita di pembimbingan RA hari ini agendanya adalah presentasi dokumen RA, isu RA itu apa adik-adik? Rancangan Aktualisasi. aktualisasi. Sasi. Oke, hari ini kita cukup presentasi dokumen RA, kemudian isu, kemudian matrik RA-nya. Matrik itu yang 6 kotak itu adik-adik. Jadi silahkan bisa dipresentasikan langsung di matrik, karena di matrik itu sudah rangkuman dan ada isunya, ada kegiatannya gitu ya. Oke, silakan. Siapa Jadi yang yang mau kemarin belum Bu, kemarin presentasi kan kita duluan? sempat terapi. Iya, betul sekali. Yang kemarin belum, silahkan. Siapa? Yuk, yang kemarin belum siapa? Silahkan. Kita semua kepentingannya masing-masing. Kalau tidak pengen bimbingan, ya nggak usah presentasi. Tapi nanti tanggung sendiri ketika sampai di
seminar aksi. Lihat. Waalaikumsalam, Mbak. Dibesarkan, Mbak. Oke. Lagi dibesarkan lagi. Dengan Ya, Bu. matriknya ada nggak, Mbak? Matrik yang 6 kotak itu. Trik yang Matrik berakhlak itu bukan yang oh ini. belum Bu Matrik yang itu yang sudah pemberapa. 6. 6 kotak itu matrik. Belum Oke. nih Bu, saya yang ini Oke. terakhir. Ya. Oke. Nggak usah dibaca, Mbak, biar cepat. Ya, perencanaan konsultasi dengan mentor menyesuaikan metode pembelajaran dengan maraknya tindakan bullying di MTS 8 Sleman. Oke, judulnya dituliskan, Mbak. Yang digunakan untuk presentasi silahkan yang Word, nggih, jadi nanti bisa langsung diedit. Jenengan sarjana psikologi dari mana, Mbak? Dari UGM Bu. Oh, dari UGM. Oke. Masih ada Profesor Sofia di psikologi, Terakhir Mbak? sudah tidak di psikologi Bu. Buka Oh, praktik sendiri waktu iya. saya terakhir. Oh, gitu ya. Mm-mm. Itu dosen saya ketika saya ambil S3 Psikologi Pendidikan Islam. Masya Allah. Kalau Prof. Subandi, Masih Bu, terakhir saya masih kaprodinya Prof. Subandi. oh gitu ya. Judulnya begini, apakah boleh Bu? Konselor sebaya sebagai bentuk intervensi maraknya tindakan bullying di MTS Negeri 8 Sleman. MTS Negeri 8 itu yang di mana, Mbak? Di Prambanan ya Bu. Oh, Prambanan. Itu yang perempat yang apa traffic Candi ke selatan itu ya? Iya Bu, ke arah Hmm. Berbah ya Bu. Yang masuk ke dalam kampung ya? Iya betul. Oke, konselor sebaya. Nah, ini berarti solusinya dengan konselor sebaya ya? Iya Bu. Oke, perencanaan. Konsultasi dengan mentor menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa masa kini. Oke, ya dinaikkan, Mbak. Up. Nomor 2, menyebar angket sosiometri rekomendasi dari wali kelas dan guru. Oke, seleksi calon. Oke, pemberian materi konselor sebaya. Ini yang memberikan siapa, Mbak, kegiatan ketiga? Saya Bu, apakah boleh Bu saya yang mengisi? Oke. Jadi nanti bentuknya seperti guru mengajar di kelas saja gitu. Berarti itu anu Mbak, gimana kalau menggunakan istilah hmm, sosialisasi? Kalau ini guru masuk ke kelas nggak Mbak? Tidak Bu. Tidak. Nanti mungkin meminta jam dari guru-guru mentor. Jadi jangan minta jamnya guru. Kalau bisa mengadakan waktu di luar anak belajar ya. Oh, gitu. Iya, jadi jangan minta jamnya guru. Kalau minta jamnya guru, pertama kurang etis. Kemudian yang kedua akan mengganggu jam pelajarannya guru, meskipun guru senang kalau diminta ya. Mbak mau diminta habis pun guru itu senang diminta jamnya. Karena nggak harus ngajar gitu ya.
Tapi itu, Oke. jadi jangan sampai mengganggu mata pelajaran yang lain. Terus Berarti di Sabtu Minggu gitu boleh nggak ya? boleh saja, silahkan. Hmm, Ya, oke. oke. Dan itu nanti rencananya mau mengambil berapa kelas, Mbak? Karena saya bimbingannya kelas 7, Bu, berarti nanti 7 kelas untuk kelas 7 Oke, semuanya, Bu. oke. 7 Hmm. semuanya, nggih? Iya. Nanti Ya. kalau satu kelasnya saya ambil dua, satu perempuan dan satu laki-laki bagaimana? Atau Ibu ada pendapat lain atau masih Eh, gimana? sambil mempertimbangkan biar tidak bias gender, di kelas itu jumlah antara yang laki-laki dengan yang perempuan lebih banyak yang mana? Eh, Campur, Bu, tergantung kelasnya. Kalau Kayaknya kelas kelas yang Islam. sama rata gitu ya. Ya, jadi nanti silakan dipertimbangkan karena kelas itu rata-rata lebih banyak yang ceweknya daripada cowok. Kecuali kalau sudah di jenjang perguruan tinggi yang S2, S3 gitu ya. Kalau S1 saja masih masih lebih banyak cewek. Tapi kalau sudah S2, S3 itu lebih banyak cowoknya. Itu fenomena di coba nanti silakan dilihat realnya. Oke. Bahkan kalau misalnya di kelas itu diambil tiga, katakanlah ya, diambil tiga pun cuma 21 anak loh. Oke, silahkan nanti mana yang paling baik memberikan sosialisasi materi konselor sebaya memberikan paparan. Nah, ini diawali kegiatan tahapannya dengan konsultasi kepada mentor, Mbak. Jadi ketika nanti sudah menyodorkan nama apa materinya akan seperti ini, kira-kira bagaimana Bapak? Nah, paling tidak ada kalimat itu. Ya, Bahkan nanti saya termasuk di sana ada guru BK berapa, Mbak? ada 3 dengan saya, Nah, Bu. berarti itu instrumen baik itu instrumen maupun apa ya bahan itu silakan termasuk untuk dikonsultasikan meskipun bisa jadi ketika diajak berdiskusi mereka alah wis kono sakarepmu Mbak gitu. Tapi tetap ada apa ya sikap apa ya sikap santunnya seorang junior kepada senior gitu. Paling tidak Baik, diajak ngomong lah yang senior. Gimana Bu kalau misalnya untuk sosialisasi saya besok seperti ini gitu. baik. Jadi Siap, tetap Bu. ada itu. Nggih, Oke. memberikan Boleh. paparan. Jadi yang kedua, melakukan diskusi tentang materi sosialisasi kepada guru BK yang lain misalnya, atau kepada rekan guru BK gitu, atau kepada guru BK sejawat gitu itu istilahnya ya. Melakukan diskusi tentang materi sosialisasi, ya oke. Berikan paparan materi yang penting untuk menjadi konselor sebaya. Masih efektif emosi. Oke, emosi. Oke, nanti perlu untuk diberikan narasi globalnya di pendahuluan, Mbak. Dan gimana, Bu? Di Jadi pendahuluan. nanti yang perlu dipersiapkan di pendahuluan, sebentar saya juga perlu punya catatan. Eh, di latar belakang, cantumkan data otentik seberapa besar bullying itu terjadi di MTS Negeri Prambanan gitu ya. Seberapa besar bullying itu terjadi di tempat tugas jenengan itu, Mbak. Berarti nanti Jadi dari ada laporan ya. dari mana? Ha-ha. Dari Loh itu laporan siswa di- yang datang.
Iya, lanjenengan kan tidak tiba-tiba atau kemudian Oke. menyimpulkan bahwa masih besarnya. Jadi jenengan bisa menyimpulkan narasi besar bullying di sana itu dari mana datanya? Itu harus jelas. Kemudian itu nanti dinarasikan di latar belakang dalam satu paragraf bahwa di tahun 2025 atau bahkan diawali dari 2004 2005 terjadi bullying itu ada berapa kejadian di situ gitu. Ya, jadi itu memperkuat kenapa diambilnya core isu yang ini. Kalau tidak punya data otentik tentang itu apa latar belakangnya? Kenapa tiba-tiba ngambil bullying gitu? Oke, itu ada data otentiknya. Jadikan dalam satu paragraf di latar belakang. Oke, kemudian mau ngomong apa lagi ya? Tadi apa pembentuk eh, kadang saking capeknya pikiran jadi ngeblank karena dari pagi bimbingan dan dengan berbagai macam profesi sehingga otak ini memutarnya kan kayak kayak habis muter ke penghulu, habis muter-muternya ke penyuluh, habis muter-muternya ke prakom, muter-muter lagi pikiran ini ke guru, muter-muter lagi. Nah, jadi kadang ketika dipakai untuk mikir itu nggak langsung set gitu ya. Ada kayak ya, bentar. Yang ketiga tadi apa Mbak kegiatannya? Sosialisasi materi, Bu. Oke, sosialisasi, melakukan diskusi tentang materi sosial, memberikan, hmm, ini bukan memberikan Mbak, melaksanakan sosialisasi materi gitu, melaksanakan sosialisasi materi yang oke, yang penting untuk menjadi konselor sebaya. Untuk nggak usah pakai contoh, Mbak. Itu contoh itu nanti dinarasi ketika mendeskripsikan kegiatan saja. Oke, ya, sosialisasi sebentar melaksanakan. Nah, ini hmm, yang pemilihan anak-anaknya di mana ini, Mbak? Di kedua tadi sudah ada belum? Sudah, Bu. Kedua tadi dari penyebaran angket Oke. sosiometri dan rekomendasi dari wali kelas dan guru. Memilih calon Sudah ada konselor. menunjukkan. Oke. Calon konselor sebaya, konselor itu kan BK, tapi ketika konselor sebaya kan berarti siswa. Oke, ya, memilih calon. Mm. Terus, coba nomor tiga ini tadi apa? Sosialisasi, oke, oke, Hope. Sebelum melaksanakan itu melakukan diskusi tentang materi dan waktu sosialisasi, Mbak, tentang materi dan waktu pelaksanaan gitu. Jadi itu dirundingkan. Itu kan nggak bisa tiba-tiba jenengan menentukan hari. Pasti dengan berkoordinasi kira-kira kapan saya ini gitu kan konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan senior kan gitu. Melakukan diskusi tentang materi dan waktu pelaksanaan sosialisasi ya. Berbagai jawab kemudian melaksanakan. Nah, itu sudah seperti itu. Terus yang keempat tadi, kegiatan keempat, Mbak. Siswa yang telah melewati pelatih. Ah, itu dia. Dek, coba Oh iya, Bu. Oke, oke, tolong oke. semua dengarkan. Halo, semua dengarkan tolong. Kemarin, ketika seminar rancangan aktualisasi, ada yang dihajar habis-habisan ini sama Bapak penguji. Karena menggunakan kata pelatihan, kebetulan beliau kepala Balidiklat tertentu gitu ya. Salah satu kepala BDK. Wah, menghajar habis-habisan itu. Padahal ketika pembimbingan gini, saya sudah berkali-kali mengingatkan, nggak boleh menggunakan kata pelatihan. Yang boleh digunakan kata apa, adik-adik? Sosialisasi. Sosialisasi, BIMTEK, boleh lokakarya, boleh fokus group discussion, gitu itu. Jadi jangan sampailah yang kemarin muncul, saya jadi malu juga.
Karena ketika itu saya yang jadi moderatornya dan ketahuan moderator itu coach. Nah, habislah dia di situ. Anda ini loh masih CPNS mau melaksanakan pelatihan. Dada panjang lebar gitu itu ya. Oke, terus pembentukan dan pengukuhan. Pengukuhan disebutkan pengukuhan mentor apa namanya tadi konselor sebaya. konselor sebaya. Iya, sesuai yang telah melewati sosialisasi. Bukan melewati, Mbak. Mengikuti. Melewati itu kayak kayak bukan sesuatu yang anu ya, nggak diprogram secara matang. Siswa yang telah mengikuti sosialisasi dan terbukti layak dikukuhkan menjadi konselor sebaya. Tahapannya sesuai yang telah mengikuti sosialisasi. Oke. Ini tahapannya itu jangan cuma ini, Mbak. Pertama konsultasi dulu. Karena untuk menentukan anak-anak itu tetap harus dikonsultasikan dengan mentor. Konsultasi dengan mentor, kemudian apa ya? Menentukan, ini menentu dulu kan itu ya, konsultasi dengan mentor, kemudian ya menentukan anaknya itu yang mana gitu loh, sepengukuhan. Menentukan, kemudian pesan madrasah gitu loh tentang itu. Misalnya mau dinamai dengan tim konselor sebaya misalnya. Oke, Jadi bagaimana itu tuh? harus ada SK-nya anak-anak itu. Jadi nanti ketika ada anak yang lain protes, emang kamu itu siapa? Sok-sokan gitu. Nah, jadi anak itu kuat ini loh, aku itu dari sekolah mendapat ini. Dan itu perlu apa ya pengukuhannya itu nanti misalnya di upacara hari Senin gitu tuh Mbak. Jadi nanti semua anak-anak tahu gitu. Atau ini malah akan Pemberian dirahasiakan. sertifikasi gitu. Iya juga ya. Atau ini malah akan dirahasiakan. Coba saya bertanya. Kurang dari sebenarnya. Ada ditulis namanya secara otomatis kita lihat bahwa Halo, ini kira-kira mau mau di Terbuka, Bu. Terbuka. oh Jadi terbuka. Oke, semua kalau orang terbuka tahu. berarti seperti itu tadi tahapannya, Mbak. Oke. Menentukan siswa, setelah menentukan siswa, kemudian eh, apa ya istilahnya? Pokoknya meng-SK-kan mereka itu gitu loh dari madrasah surat keputusannya, istilahnya apa nanti? Penerbitan surat keputusan madrasah tentang tim konselor sebaya gitu. Tim konselor sebaya. Oke, lanjut. Dah cukup. Jadi tahapannya paling tidak dalam satu kegiatan itu jangan hanya dua, Dek. Penerbitan SK, Baik, kemudian Bu. setelah penerbitan SK, penyerahan SK secara simbolik misalnya, atau penyerahan SK kepada tim. Kan tidak cukup diterbitkan, tapi penyerahan SK
dari madrasah kepada tim konselor sebaya. Nggak usah secara simbolik gitu. Nanti ndak nih malah penyerahan SK tim gitu aja, tim konselor. Tim konselor sebaya. Oke, lanjut yang kelima. Pelaksanaan tugas konselor. Aduh, sebentar. Coba adik-adik silakan sambil dicermati, tolong. Cabut-cabut dikasih anak sembilan sih, Pak. Festival. Rumah makan di perpus ya. Ya. Lebih kurang nggak. Oke, yang kelima, pelaksanaan tugas konselor. Konselor sebaya menulis jurnal harian. Pelaksanaan tugas menulis jurnal harian. Nah, jurnal harian ini maksudnya isinya apa ini, Mbak? Halo, halo, kok nggak ada suaranya ya? Konselor sebaya secara aktif menjadi penengah dalam konflik kecil dan yang terjadi di dalam kelas. Nanti Halo, tentang putus-putus Mbak. kejadian yang terkelas mereka, Bu.
Ya Bu, apakah suara saya dengar? Oke. Halo. Ya, oke. Oke, konselor secara aktif menjadi penengah dalam konflik kecil dan yang terjadi di dalam kelas. Oke. Terus berikutnya apalagi kegiatannya selain ini? Kemudian yang ketiga dikasih jangan cuma dua Mbak, sangat minim tahapannya ya. Misalnya, kemudian setelah itu yang C melaporkan atau jadi jangan sampai kemudian ketika sudah ditangani oleh konselor sebaya, guru BK itu nggak ngerti apa yang terjadi di kelas itu. Jadi eh, melaporkan atau mengunggah secara apa ya, secara digital, entah itu jenengan bikin link apa Nanti untuk ada, laporan hari itu ada peristiwa apa, misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai jenengan oh nggak berarti bisa per hari ya Bu? memantau dan mereka tidak lapor menangani kasus apa, jangan sampai. Karena nanti justru itu Itu akan sudah saya masukkan di evaluasi. Itu sudah saya masukkan di evaluasi dan pendampingan Ibu, tapi itu untuk 1 mingguan. Apa perlu per hari? ya iyalah. Setiap kejadian yang dilaporkan langsung, jadi jangan sampai kasus itu numpuk, jenengan nggak ngerti apa yang terjadi, malah memberatkan anak itu Berarti nantinya. Jadi, dia suruh melaporkan apa yang terjadi di situ, kemudian ditanya apakah sudah sambil dilakukan konfirmasi oleh guru BK, apakah terselesaikan dengan baik. Itu bukan tugasnya anak loh itu. Itu kan tugasnya Ibu. guru BK. Jadi jenengan jangan malah merasa lepas tangan dari itu, harus selalu tetap harus selalu memantau. Jadi harus ada laporannya yang mereka lakukan itu apakah sudah teratasi dengan baik atau belum problem di kelas itu. Berarti ini pelaporan harian dengan, itu coba saya menggunakan LMS. Oke. Mm. Dan jangan sampai itu malah memberatkan anak gitu ya. Ya Jadi Bu. untuk menyelesaikan masalah bukan tugas anak, tapi tugasnya guru BK. Itu yang tetap harus diingat. Ya. Evaluasi dan pendampingan. Oke, guru BK melakukan evaluasi konselor secara konselor sebaya laporan mingguan jurnal kegiatan masih memberikan penguatan keterampilan dan sharing rutin. Ini seandainya saya yang jadi siswa ya Mbak. Ini Ya saya Bu. merasakan seandainya saya jadi siswa, saya nggak mau. Ya. Saya nggak mau. Karena ini membebani tugas saya untuk belajar. Kalau saya loh. Bahkan ketika anak Ya. saya ditugasi kayak gitu, nek saya yang jadi orang tuanya, saya nggak mau. eh, ada beberapa, mungkin Iya, setelah dilihat dari sini ada beberapa yang memang dari pembawaan dirinya memang apa Bu menjadi penengah di antara teman-temannya seperti itu Bu. Contohnya dari oke. kasus-kasus sebelumnya memang dia yang tampak aktif untuk lapor ke BK atau Ya, oke, oke, silakan lanjut aja. Terus ini apa ini? Evaluasi dan pendampingan. Konselor sebanyak melalui laporan mingguan, jurnal kegiatan, serta evaluasi diri. Terus memberikan. Terus ini tugasnya guru BK apa ini terhadap ini? jadi gini Bu, anak-anak konselor sebaya ini sebagai informan untuk guru BK bahwa ini loh Bu terjadi, ada kasus ini terjadi di kelas kami seperti itu karena uh, pada pengalaman-pengalaman sebelumnya masalah Oke, itu coba yang sudah kelima tadi. Oke, yang kelima tadi. Coba dilihat lagi. Ya, oke, konselor sebaya. Konselor sebaya adalah dirinya dikenal. Ya, nah, di sini kan ada secara aktif menjadi penengah dalam konflik. Nah, oke. jadi tidak hanya sekedar melapor loh ini,
Bahkan di sini nggak muncul. Di sana, di mana anak melapor? Di tahapan ini nggak muncul bahwa anak itu hanya sekedar melaporkan gitu. Tiba-tiba langsung evaluasi di mingguan. Nanti konselor sebaya ini secara aktif setiap hari itu menulis jurnal, Ibu. Saya apa yang terjadi di kelasnya seperti itu, apa yang telah mereka kerjakan seperti itu. Jadi em, tujuannya adalah masalahnya itu terlalu tidak besar dulu. Dan ini harus dikasih tahu ke anak. Menuliskannya jangan di waktu pelajaran. Ini nanti akan jadi bermasalah dengan guru mapel. Ketika anak-anak menuliskan itu, menuliskan kejadian yang ada di kelasnya, justru malah di jam-jam pelajaran. Itu juga perlu untuk Baik. dipikirkan itu. Oke, ini sampai nomor berapa kegiatannya, Mbak? 6, Bu, evaluasi dan Oke. pendampingan. Nah, ini perlu ada yang namanya tindak lanjut. Jadi dari hasil evaluasi dan pendampingan itu kemudian nanti dilakukan analisis, harus dilakukan tindakan apa gitu. Apakah ini layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan di kelas lain juga gitu. Itu harus ada analisisnya. Baik, Bu. Jadi nanti ditaruh di evaluasi dan eh, kalau evaluasi itu tidak dan pendampingan, Mbak. Pendampingan itu di pelaksanaan program. Kalau evaluasi itu tindak lanjut, karena dari hasil analisis evaluasinya digunakan sebagai dasar menentukan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan merencanakan tindak lanjut. Oke, memberikan penguatan keterampilan. Memberikan penguatan keterampilan itu di pelaksanaan, bukan di evaluasi. Nih, yang bagian B itu dipindahkan di pelaksanaannya program itu, Mbak. Maksud saya di sini adalah nanti kan setiap minggu itu kan ada evaluasi, Bu. Bagaimana konselor sebaya ini dalam apa menjadi konselor sebaya di kelasnya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kekurangan atau penguatan terhadap kompetensi tertentu, nanti kami berikan Iya, seperti itu. tapi ini kegiatannya itu evaluasi dan tindak lanjut. Jadi di evaluasi itu tidak memberi penguatan. Kalau memberi kepenguatannya nanti di pelaksanaan saja. Baik, Bu. Coba di pelaksanaannya yang mana tadi kegiatannya? Oke, di pelaksanaan itu aja. Oke, terhadap pelaksanaan tugas konselor sebaya. Terhadap pelaksanaan tugas konselor sebaya. Oke, ya. Coba yang terakhir tadi, yang evaluasi dan tindak lanjut. Oke, guru BK melakukan evaluasi konselor sebaya melalui laporan mingguan, jurnal kegiatan. Terus dilakukan diskusi dan sharing analisis tindak lanjut. eh Analisis hasil evaluasi itu yang C itu C.
Analisis hasil evaluasi dan merencanakan tindak lanjut. Jadi berdasarkan hasil analisis evaluasinya itu apa untuk merencanakan tindak lanjut? Apakah mau dilanjutkan atau perlu dikembangkan di kelas lain gitu ya? Oke, cukup Mbak. Nanti silakan diperhalus lagi. Oke, Oke, Bu, monggo terima silakan kasih. yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang lain langsung langsung share screen. Pokoknya yang bisa share screen dapat kesempatan gitu aja. Monggo. Kalau di kelas ini ada profesi apa saja, Mbak? Halo, silahkan ngomong profesi apa saja di kelompok ini ya? Ada guru, penghulu, sama Guru, penyuluh, penghulu. Guru, penghulu, penyuluh agama. penyuluh. Nggak ada prakom? Nggak ada, Bu. Oke, ya. Untuk yang akan datang ini nanti setelah ini presentasi, silahkan dari penghulu atau penyuluh, nggih. Baik, Bu. Coba dibesarkan, Mbak. Tulisannya, Mbak, dibesarkan. Bu, sebentar. Dibesarkan tampilannya, matanya nggak Nggak, sampai Bu. melihat. Ini lambat Lagi, sebentar, Bu. biar full tampilan layarnya. Oke, ya. Masih Ini kurangnya kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar apa? Coba dinaikkan. Hasil belajar apa? Hasil belajar murid pada murid mata pelajaran pada fisika. mata pelajaran. Oke, coba judulnya apa, Mbak? Bu. Implementasi model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran fisika di Oke, ya. Identifikasi masalah pembelajaran. Oke, naik lagi. Terus, yang kedua, perencanaan tindakan, menyusun rencana pembelajaran, menyusun, oke, menyiapkan indikator dan instrumen penilaian berpikir kritis. Oke, ketiga, yuk naik Mbak, pelaksanaan tindakan, yuk naik. Ini. Empat, observasi dan pengumpulan data. Ini kayak PTK ini ya. Mengamati aktivitas murid dalam diskusi dan pemecahan masalah. Mengamati aktivitas murid dalam diskusi dan pemecahan masalah. Oke. Menggunakan, ya dinaikkan lagi. Mengungkapkan hasil mengumpulkan hasil tugas dan evaluasi berpikir kritis. Menganalisis data hasil pengamatan dan penilaian. Identifikasi hambatan, misal murid belum terbiasa. Evaluasi dengan mentor. Oke, terus ke yang keenam, dinaikkan Mbak. sudah Menyimpulkan Bu. dampak penerapan. Coba nomor ini simpulan dan rekomendasi.
Loh, coba-coba di nomor 5 tadi apa kegiatannya? Nomor 5. Refleksi tindakan. Nomor 4-nya apa? Nomor 4 tadi apa? Observasi dan Nah, pengumpulan sekarang saya data. tanya, penilaiannya di mana? Di observasi dan pengumpulan data. Mengamati aktivitas, menggunakan lembar observasi, mengumpulkan hasil tugas dan evaluasi berpikir, melakukan penilaian kognitif. Hanya kognitifnya saja. Dan berpikir kritis, Ibu. Oke, coba yang B tadi apa tahapannya? Ini. Menggunakan lembar observasi keterlibatan murid dan catat. Oke, ini mirip-mirip dengan PTK tapi hanya dilaksanakan tanpa siklus ini. Coba naik. Naik ke bawah. Ya, oke. Kok tiba-tiba memberikan rekomendasi penerapan PBL untuk pembelajaran fisika di kelas lain? Dasarnya apa kok belum Oh, apa-apa kok sudah memberikan rekomendasi untuk penerapan? Yo nek iya berhasil. Jadi di sini ini kesimpulan dan rekomendasi itu jangan langsung tiba-tiba merekomendasikan. Bahkan yang lebih penting itu adalah analisis hasil dan merencanakan tindak lanjut, bukan malah merekomendasi. Wong belum tahu hasilnya kayak apa kok direkomendasikan untuk kelas lain. enggak, Ibu. Berarti ini ditambah analisis hasil dan perencanaan tindak lanjut gitu, Bu. Dan itu nggak tepat kalau ditaruh di situ. Wong di situ sudah menyimpulkan dampak penerapan kok hanya. Jadi kalau B-nya kok ditaruh malah di belakang ya nggak pas. Wong wis iso menyimpulkan kok lagi melakukan analisis. Berarti bersama dengan analisis Jadi data hasil. bila menganalisis data hasil pengamatan. Nah, justru malah lebih tepat di situ. Menganalisis data hasil pengamatan dan itu sebaiknya ditaruhnya malah di terakhir di tindakan refleksi. Ini kegiatannya juga, jadi yang lebih pas itu evaluasi dan rencana tindak lanjut. Itu lebih pas. Silahkan nanti diolah kembali karena ini langkah-langkah Oke, ini tuh kayak PTK, tapi PTK yang hanya dilaksanakan dalam satu siklus. oke, Bu. Jadi Coba nanti kegiatan saya yang ini. lebih lebih rasional itu setelah pelaksanaan program itu ya evaluasi dan merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasinya. Kalau hasil evaluasi aja belum tahu tiba-tiba kok merekomendasikan. Jadi jangan dimunculkan kalimat merekomendasikan untuk diterapkan di kelas lain. Nunggu dulu hasil dari analisis hasilnya itu apa. Baru menentukan tindak lanjut. Dan menentukan tindak lanjut nggak bisa ditentukan sekarang. Karena itu belum dilaksanakan dan kita belum tahu hasilnya. Kok tiba-tiba merekomendasikan ke kelas lain ya nggak pas. Oke, Bu. Jadi Oke. ini aja sampai sini. Oke, monggo nanti silakan untuk dilakukan pencermatan ulang. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan pesan untuk adik-adik semua, di kegiatan minimal ada 5 poin. Minimal di kegiatan itu minimal ada 5 poin. Karena dari LAN untuk dikatakan lulus dalam Latsar ini kalau minimal punya 4 kegiatan. Nah, ketika nanti adik-adik kok dipas banget 4, ya iya nek semua 4 itu oke. Tapi ini hanya untuk diskusi dengan Bu Aminah aja, kegiatannya banyak yang perlu direvisi, apalagi nanti sama pengujinya gitu. Jadi kalau mau aman 6. Tapi kalau terpaksanya ya 5 saja lah.
Tapi saya berpesan, paling tidak minimal harus ada evaluasi dan perencanaan tindak lanjut. Itu harus ada. Oke. Dan jangan sampai muncul merekomendasikan untuk diimplementasikan di kelas lain. Jangan sampai muncul. Itu belum layak muncul di tahap sekarang ini. Layaknya nanti setelah diimplementasikan, dilakukan evaluasi dan perencanaan tindak lanjut, baru munculnya di situ. Kalau dilaksanakan aja belum kok sudah merekom untuk kelas lain. Terlalu dini. Oke. Monggo, siapa lagi? Pak Penghulu atau Pak Penyuluh silahkan. Jangan guru semua, kasihan nanti penyuluhnya nggak punya gambaran. Baik, Ibu. Mas, Kayaknya yang bisa share screen duluan siapa gitu Mas aja. Faisal mau, saya kemarin sudah nanti nggak kuman. Nah, kalau yang sudah mungkin besok lagi. Baik, Ibu. Izin share dulu ya, Bu. Oke, monggo. Baik. Mohon maaf, Ibu, apakah sudah terlihat? Nah, di saya masih loading, Mas. Masih. Baik, Ibu, terlihat. Oke, sudah dibesarkan, Mas, tulisannya, Mas. Baik, Ibu. Baik. Baik, Ibu, Ya. izinkan saya mempresentasikan izinkan Pagi tadi. Oke, yuk. ya. Ya, Oke, baik, naik, baik, naik. Ibu. Up, Untuk ya. naik, Up. Melakukan perencanaan kegiatan konsultasi dengan menentukan kegiatan perencanaan ya, menentukan kegiatan perencanaan itu yang nggak usah pakai. ya. Ampun, Ibu. Menentukan kegiatan perencanaan digitalisasi pendaftaran nikah. Ini maksudnya nikah yang online itu ya? Baik, Ibu. Jadi, izin Oke. menjelaskan untuk pendaftaran di sini yang dimaksud adalah pendaftaran melalui SIMK. Si calon pengantin sebelum itu SIMK. Sementara untuk saat ini yang berjalan itu Mas, di latar belakang nanti ya, mengartikan ya, dari ya, Ibu. 2025 bulan Mhm. ini Ya, itu Catin yang ya, sudah melakukan pendaftaran melalui SIMKah itu ada ya, berapa orang? ya, Ada berapa orang dari orang-orang yang menikah? Jadi ya, nanti akan ya, nah, itu dijadikan sebagai latar belakang. Di latar belakang jadikan satu paragraf jenengan ceritakan ini. Judul ini atau isu ini menarik untuk diteliti karena realita di KUA Kabunganten menunjukkan data dari tahun 2024 sampai dengan 2025 Catin yang mendaftarkan pernikahan melalui SIMKah ada sekian orang dari sekian Catin. Dengan demikian ada sekian persen. Ini menunjukkan bahwa masih sangat kecil persentase
Catin yang melakukan pendaftaran melalui SIMKAH di KUA Kawungaten. Dengan demikian, penulis mengangkat judul ini untuk dilakukan tindakan agar semakin besar Catin yang melaksanakan pendaftaran nikah melalui SIMKAH titik. Bu Aminah nek kon baleni Oh, wong iya, niku ra iso ya, Mas. nggih, nggih, Bu. Jadi seperti itu Apa? narasinya nanti. Nggih. Nanti jenengan cari Siap. rekaman videonya. Nah, pas kalimat Bu Aminah ngomong apa ini tadi, jenengan ketik jadikan satu paragraf di latar Ya, belakang. Wes apik banget itu nanti, Mas. nggih, sip. Baik, Bu. Izin bercerita boleh, Bu? Oke. Jadi tadi pagi saya berkonsultasi dengan mentor atau kepala KUA untuk isu ini. Sebenarnya isu apa untuk pendaftaran untuk Pak Kepala sebelum di KUA Kawunganten kan sudah pernah di KUA Sidarja itu sudah berjalan untuk digitalisasi. Namun ada kekurangan Ibu. Jadi untuk kekurangannya eh, untuk perkawinan janda atau duda itu eh, yang masih dalam masa idah itu bisa lolos. Jadi itu untuk kekurangannya. Oke, itu Mungkin diceritakan, Mas. Itu ya. diceritakan nanti di latar belakang. Hmm, Nah, besok baik. ketika ditanya sama penguji itu termasuk jenengan ceritakan latar belakang itu. Oke, lanjut. Kegiatan yang kedua apa, Mas? Kegiatan yang kedua itu melakukan pembuatan media sosial Instagram Ya satuan kerja. coba Mas jenengan sik. Wah, nah aku iso nyekrinsut ya, sayangnya saya nggak bisa. Sing ke satu tadi Mbak Nek iso joming nyenil dua Thomas kegiatannya Thomas. Yang ini Bu, Oh, ini misalnya nih jenengan screenshot. Terus ditanyakan nunggune ChatGPT, tolong ditambahkan hmm, satu kegiatan lagi yang relevan dengan kegiatan melakukan perencanaan digitalisasi. ini Bu, coba ya Bu ya. Saya Oke, heeh. Melakukan terlebih, perencanaan kegiatan digitalisasi pendaftaran nikah melalui SIMKAH, gitu kan ini? ya, Nah, ditambahi itu nanti ketika minta sama si ChatGPT, tolong buatkan 4 tahapan kegiatan gitu aja. berarti yang diminta tahapannya ya Bu ya. Iya, ini kan yang perlu diperbaiki tahapannya karena sangat minim. Masa yang dua nyenil. Ya siap Bu. Nggih. Jadi untuk adik-adik semua yang kegiatannya masih sangat minim, silakan minta sama ChatGPT lah. Ketemu apa, Mas? Sudah kejawab belum? Belum Ibu. Kamu belum? Itu Ibu. Ini saya ini ya Bu ya. Masukkan. Heeh. Mana, Mas? Bentar Bu, agak sedikit lola laptopnya. Sinyalnya. Oke. Saya masuk lagi ke yang tadi. Nah, apakah share screen saya sudah bergerak Bu? Oke, sebentar. Sudah Gimana? Bu. Ini untuk hasilnya Ibu. Oke. Nah ini.
Ini hasil dari ChatGPT. Heeh. ChatGPT. Tentu saja masih harus dipikir, nggih. Nah, identifikasi kebutuhan, Ya, terus penetapan tujuan dan sasaran, kira-kira relevan nggak itu kalau dipakai? Ini nggak usah ini studi bandingnya, langsung kajian sistem perencanaan teknis, misalnya. Ini kegiatan besar sebetulnya yang muncul ya. ya, Yang Bu. muncul adalah kegiatan besar. Coba-coba kalau bisa di screenshot itu gampang Mas. Jenengan screenshot terus di copy pastekan nggone ChatGPT, tolong pada kolom kedua dalam kurung tahapan ditambah dua kegiatan lagi gitu. Coba nanti munculnya apa? Bentar ya, Bu ya. Saya ini habis dulu ya, Bu ya. Nggak usah dihapus, biar aja nanti bisa untuk mikir-mikir, bisa untuk mampir melihat di situ ketika mikir. Oke. Nah, di Saya screenshot aja. Ini loh yang di screenshot melakukan perencanaan kegiatan. Nah, ini di screenshot bisa nggak di kotak ini aja. yang tahapan aja, Bu. Atau gimana? Sama kegiatan. Oh iya, sudah. Sudah ada screenshot. Nek ming tahapan tok ya ramuni no. Nah, setelah di screenshot, kemudian dipaste nanggone ChatGPT. Kemudian di situ bilang, tolong ditambahkan lagi. Oh, berarti kecekonggon tahapannya dhuwur, Mas. Kolomnya dikatutke. Tahapannya, Ibu ya. Ya. Kegiatan sama tahapannya itu di lenye screenshot. Coba tolong didonke. Yang Diturun, ini, Bu. turun. Nah, lenye screenshot dikatutke nggone kegiatan dan tahapan itu. Terus nanti mintanya gini, tolong dibuatkan dua kalimat lagi untuk menambah pada tahapan gitu. Pada tahapan dalam kurung kolom kedua gitu. Memang ChatGPT itu nanti keluarnya akan sangat tergantung oleh prompt kita. Ketika ngepromnya itu sudah sangat spesifik, maka tentu keluarnya juga akan lebih sesuai. Oke. Bentar, Ibu. Lagi Eh, cek. sudah belum, Mas? Masih loading, Ibu. Oke. Masih loading Saya untuk nggak nge-up. bisa screenshot soalnya, Nek. Saya bisa screenshot. Mohon tambahkan Nah, teman-teman tambahkan dua kalimat pada tahapan dalam kurung kolom kedua. mohon tambahkan dua kalimat pada tahapan dalam kurung kolom kedua Mm-mm. Ditambahi dua kalimat pada poin C dan D gitu. pada Poin C dan D. C dan D ya, Mm-mm. kolom kedua. Nah, oke. Dia paham seperti apa coba? Nah, seperti ini Ini caranya. Ah, ada dua yang muncul. apa, Nih, Mas? saya share ini ya. Yuk, Ini yang muncul. identifikasi kebutuhan permasalahan. Sudah ada belum di situ? Ini mengumpulkan data dan informasi Oh, terkait kebutuhan dan eh. hambatan digital Nah, sistem kira-kira pendaftaran. gimana? Cocok nggak kalimat itu kalau ditaruh di situ? Mengumpulkan data. Oh, oke. Ini seperti yang Ibu tadi terangkan untuk mencari Mm-mm. data dari tahun 2024 sampai tahun 2025 bulan Juli Mm-mm. terkait yang menikah yang melakukan pendaftaran pernikahan secara Mm-mm. digital itu berapa? Mm-mm. Ini Mm-mm. masuk Kalau itu yang misalnya itu jenengan taruh nanggone tahapan di kegiatan pertama itu cocok nggak? Coba di sebentar copy Ibu. pastekan langsung.
Nanti kita lihat setelah duduk, setelah menyatu dengan kalimat yang lain cocok enggak? Ini Sekalian Bu, aja yang satunya tadi. satunya ya Bu. Mm-mm. Jadi ketika Yang kita capek mikir, larinya ke sana aja, Mas. Minta tolong ChatGPT. Oke, ya. jadi Coba untuk apanya? melakukan perencanaan kegiatan. Oke, menentukan kegiatan perencanaan digitalisasi pendaftaran nikah melalui SIMKah ditulis ngono wae, Mas. Kok ndak nemeng Ya, pendaftaran nikah yang biasa? Oke, mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan dan hambatan. Nah, bisa gitu kok. Menyusun rencana implementasi berbasis hasil konsultasi dan data yang telah dikumpulkan. Kira-kira yang D ini cocok nggak? menyusun rencana implementasi berbasis hasil konsultasi dan data yang benar. Berarti ini implementasi untuk aktualnya nggih, Bu, untuk Iya. penerapannya. Oke, oke. Heeh. Iya, Ibu. Coba. Oke, sementara biar tetap di situ aja, wis wangun kuwi. Sekarang yang kedua, Mas, apa Mas? Yang kedua, melakukan pembuatan. Melakukan pembuatan media sosial Instagram Satuan Kerja KUA Kawunganten. Oke. Tapi jenengan ojo ming melulu gawe gawe apa jenengane akun Instagram tok lho Mas. Nggih, Bu. Baik, Bu. Izin jelaskan. Ini kan Jadi nanti, sekedar untuk menyampaikan informasinya toh, tapi tetap ya, tetap anune mau nikah yang berbasis online gitu kan? iya, baik, Daftaran Bu. Ini nikah yang sebenarnya online itu toh? ya, Bu. Ini nanti berkelanjutan sama kegiatannya, yaitu di sini, Bu. Setelah melakukan pembuatan akun media sosial, nanti di sini ada sosialisasi digital melalui media sosial. Kemudian Heeh. eh, membuat pelayanan pelanggan via media sosial. Jadi nanti ketika si calon pengantin ingin bertanya terkait Heeh. pendaftaran nikah melalui SIMKA, itu bisa melalui Heeh. direct message di Instagram. Oke. Nanti Nah, ada- Mas, ini nanggone setelah membentuk tim, hehe, malah ini yang mana? capek aku matane. Gune gune SOP tadi, gune SOP tadi. Yang punten Ibu. Ayo, Hmm. Karena mata saya udah mulai Ya, capek banget. Oh, dah. ya. Setelah ini, setelah tersusun tim ini, Eh, bagian C-nya ini di enter Mas. Yang gune C itu di enter. yang ini Bu. Di enter. Membuat eh, di sini tidak hanya membentuk tim penyusun standar operasional layanan digital. Nah, yang perlu saya tanyakan, jenengan sudah punya belum kalimat yang menyusun tim penyusun SOP, melakukan penyusunan SOP layanan digital? Ada nggak kalimat itu? Ini kan Oh, Minggu membentuk tim. oh enggak. Oh, berarti ini kan membentuk tim baru di pra ya Bu ya. Pra penyusunan. Nah, Berarti bikinnya pas di iya, iya. iya. Setelah dibentuk tim, kemudian timnya itu bekerja untuk menyusun SOP gitu loh. Berarti untuk redaksinya menyusun SOP kayak gini. Masa kalimatnya pinginnya disuapi Bu Aminah terus. Maaf Ibu, mohon maaf Ibu. Eh, Capek aku. ya Bu. Gini loh. Aku tadi udah bilang loh. Eh, Tim penyusun SOP, menyusun SOP, layanan digital. Sakjane kuwi SOP layan layan SOP-nya jenenge SOP apa, Mas? oh iya SOP Bu. layan SOP apa? Kan ada jenenge SOP itu. Misalnya SOP
Layanan nikah berbasis digital. Pelayanan nikah berbasis digital. Misalnya gitu itu cocok nggak? Oke, tim penyusun SOP. Nikah. Tim penyusun SOP. Kok malah dinaruh nang kono, Mas? Tim, aduh, SOP pelayanan nikah. Tim penyusun SOP. Nggon pelayanan nikah berbasis digital itu Ya, dihapus wae Mas, ndak mah bingung. Dihapus wae, wis dihapus. Tim penyusun SOP menyusun SOP layanan digital untuk pelayanan opo gitu. Untuk pelayanan apa yang akan jenengan anu? Oke, wis ngono. Untuk pelayanan pendaftaran nikah berbasis digital ya. Oke, nggih. Terus. Oke, kegiatan 5 evaluasi oke. Oke, kemarin sudah dibahas ini ya. ngapunten izin melanjutkan tadi kan dipresentasikan juga di Pak Daryanto Mm-mm. untuk poin kegiatan 5 sama kegiatan 6 yang kemarin Ibu usulkan itu diminta digabungkan karena sebenarnya Oke. untuk poinnya sama, hanya redaksinya yang berbeda. Heeh. Oke. Jadi yang ini untuk menentukan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi itu digabungkan Boleh, iya. Kalau di atas itu sudah ada evaluasi dan monitoring pelayanan. Nah, oke, mau digabung boleh. Itu ditaruh di kalimat paling bawah. Untuk berarti merencanakan tindak lanjut gitu. Padahal sebetulnya kalau jenengan masih sedikit ya, kegiatannya itu bisa jadi dua. Karena merencanakan tindak lanjut itu kegiatan tersendiri. Tapi kalau mau digabung juga nggak apa-apa. Tindak lanjut perbaikan, bukan tindak lanjut opon. Tindak lanjut perbaikan layanan. Oke. Kalau gitu yang tadi suruh ngapus karo Darwi dihapus wae. berarti untuk poin untuk kegiatan 6 ini di Nah, aku sih enggak sih. hmm, menurut Ibu nggak dihapus gitu. Coba yang 5 tadi. Beda antara menentukan rencana tindak lanjut dengan melakukan evaluasi dan monitoring itu. Hmm. Itu enggak sama membuat rancangan evaluasi perbaikan pelayanan. Oke. Ini nggone kegiatannya terlalu panjang, Mas. Coba jenengan ringkes sih. Nek wis diringkes kaya ngapa rupane nanti baru ditentukan mau dihapus apa enggak. Ini kalimatnya terlalu panjang untuk nama kegiatannya. Coba jenengan baca, kemudian dirangkum menjadi kalimat singkat saja. Padahal itu saja nih, misalnya langsung ini Mas, evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut. Nek ngono malah langsung dihapus. Nggak usah geladrah sebegitu panjang, cukup dengan 3 kata. Pun seperti ini ya Bu, melakukan evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut Nah, perbaikan lain. langsung dihapus wae nggone perbaikan sampai dengan digital itu. Jadi kalimatnya biar ringkas. Ya, dihapus. Yes, ngono wae. Dah, ya udah gitu aja. Bawah dihapus.
Oke. Analisis. Jadi nanti untuk tahapannya Yang punya tahapan barang ya dihapus kan, orang no kegiatan nih kok. berarti ditambahkan yang ini ya Bu, menganalisis dan Jadi kegiatan yang penting di situ tadi diangkat ke atas kalau di atas belum ada. nah, untuk redaksinya begini Bu. Coba yang bawah, coba yang kegiatannya yang keenam tadi apa saja? Kegiatannya untuk yang tahapannya konsultasi dengan mentor, menganalisis hasil evaluasi dan monitoring, Nah, membuat coba dari kegiatan ini ya yang belum ada di sana apa? yang belum ada di PO 5 itu analisis dan membuat rencana tindak lanjut. Nah, Jadi iya, nanti berarti setelah dilakukan evaluasi itu melakukan analisis. Setelah dilakukan evaluasi dan monitoring itu melakukan analisis hasil evaluasi dan monitoring yang kemudian akan digunakan merencanakan tindak lanjut. oke. Berarti Oke, untuk setelah redaksi, dilakukan nah ini untuk yang B tahapannya membuat penilaian kepuasan dari calon pengantin dan menganalisis hasil evaluasi dan monitoring. Kemudian untuk tahapan yang C, membuat rencana tindak lanjut perbaikan layanan. Maaf, membuat rencana tindak lanjut perbaikan layanan pendaftaran nikah secara online untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan. Nah, nggak ada hubungannya kan dengan analisis, padahal itu harusnya berkaitan dengan hasil analisis berdasarkan evaluasi dan monitoringnya loh. Hmm, nah, iya. Nah, coba yuk 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 mulai mulai A. A. Konsultasi dengan mentor, Ya, membuat penilaian kepuasan dari calon. Padahal sebelum ini mestinya menyusun instrumen dulu. Di dalam evaluasi kapan jenengan le menyusun instrumen? mohon maaf Ibu, untuk instrumen yang dimaksud itu yang Instrumen ketika akan melakukan evaluasi dan monitoring itu kan perlu instrumen kan adik-adik perlu nggak? Jenengan akan melaksanakan evaluasi menggunakan apa kalau tidak menyiapkan instrumennya dulu? Instrumen itu lembaran format yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Kalau belum ada di atas, maka di situ itu kegiatannya jangan menggunakan kata melakukan, langsung saja evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut. Jadi kegiatannya di sini ini eh yang B ini di enter, di enter. B-nya itu di enter. Menyusun instrumen, B-nya menyusun instrumen, evaluasi, dan monitoring. Oke, kemudian yang C, membuat itu diganti melaksanakan penilaian, bukan membuat penilaian, melaksanakan penilaian diganti evaluasi karena di atas menggunakan kata evaluasi. Jadi setelah menyusun instrumennya, kemudian melaksanakan evaluasi
kepuasan apa nggone jenengan mau melaksanakan evaluasi. Oke, terus yang D, menganalisis. Hehe, ini gune menganalisis itu nanti kegiatan langkah tersendiri. Yang ini Nah itu situ itu D, menganalisis hasil evaluasi dan monitoring. Oke, baru membuat rencana tindak lanjut. Membuat rencana Nah, oke. Membuat rencana tindak lanjut perbaikan layanan nah, berdasarkan hasil analisis, evaluasi, dan monitoring. Oh, ternyata masih ada kalimat. Ya, oke, wes ngono kuwi wae, Mas. Nanti silahkan diperhalus kalau kalimatnya belum tertata. Yang penting poin-poin pentingnya sudah nyangkut semua di situ. matur nuwun Ibu. Oke, sami-sami. Oke, yang bawah ini, oke cukup. Sudah ada 5 kegiatan ya. Ada Ibu. Oke, oke, cukup. Ya, terima kasih Ibu untuk Oke, ininya. sami-sami. Masih ada Subscribe. sedikit waktu, barangkali adik-adik ada yang mau bertanya, monggo. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Mas. Untuk pertemuan ke depan berarti kan hari Senin kalau nggak ada perubahan. Nanti bimbingannya Oke, menggunakan langsung format rancangan aktualisasi atau gimana, Bu? betul, belum saya sampaikan, G. Ini Oke. adik-adik sudah ngintip di BLC, ada LK untuk hari ke-13, 14, 15, sampai dengan 20 ya. Nggak ada Adik-adik aplikasi. silakan itu dilengkapi semua. Kemudian hari Senin yang akan datang itu berarti menjelang jenengan seminar nggih. Masih ada dua kayaknya, Bu. Senin sama Kamis kalau nggak salah itu. Oke. eh yang penting LK-LK-nya itu dikerjakan sesuai tahapan, lalu jenengan menyiapkan filenya yang sudah gabungan dari bab 1, 2, 3, Mas. Ya. Mengikuti yang ada di contoh RA. Ada kan contoh rancangan aktualisasinya? Oke, Bu, sudah download, Bu. Oke, mengikuti itu. Yang penting matriknya jangan mengikuti yang ada di contoh karena di contoh kan 7 kolom. Sedangkan untuk kita cukup 6. Oke, oke, gitu. Ya, Bu. Jadi adik-adik harus sudah mulai membuat file yang gabungan. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kegiatan minimal berapa tadi, Dek? 5. 5, Bu. 5, Lima. nggih. Kalau bisa 6 bagus. Nggih. Jadi kalau kesulitan udahlah sekarang ini banyak kemudahan dari ChatGPT. Apalagi kalau yang makainya yang pro ya, yang 4.0 itu bisa lebih sempurna memberikan solusinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Oke, Iya, tadi di ya. awal kan Bunda Mina bilang kita bahas tentang matriks aktualisasi ya Bu. Kita tuh dari awal sampai Mm-mm. sekarang kita belum pernah dapet LK tentang matriks evaluasi apa nanti ada di LK-LK selanjutnya Bu. Oke, belum ada ya? Yang 6 kolom itu kata Ibu Yang belum 6 kolom itu pernah di belum Yang pernah Bu. 6 kolom, oke, ya draftnya ada belum. di PowerPoint saya sebetulnya. Nah, ini. Nah, ini bisa difoto, silakan adik-adik.
Oke, jadi kalau yang di contoh RA itu ada 7 kolom, nanti adik-adik bikin yang di RA yang 7 kolom itu cukup dibikin menjadi 6 kolom. Ya, bisa dipahami adik-adik? Sebentar, tak share screen ya. Bismillah. 6 kolom. Oke. Nah, ini silakan difoto adik-adik. Ada kan matriks RA? Sudah nampak belum? Sudah nampak belum? Sudah nampak, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau ditanya Sudah, Ibu. dijawab dong. Ya. Oke. Jadi ketika nanti adik-adik ketemu di contoh rancangan aktualisasi itu, kok 7 kolom berarti adik-adik menyesuaikan kolom ini. Kemudian sistematikanya, ya, sistematikanya minimal ini isinya, Dek. Tidak ada format baku, tetapi minimal dibuat dengan sistematika ini. Bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 rancangan aktualisasi, kemudian, nah ini kan ada matrik rancangan. Nanti ada di dalam eh, contoh, ditaruhnya di bagian mana gitu. Ini juga boleh difoto, silakan. Oke, cukup adik-adik? Sudah cukup? Ini sudah difoto ya? Apalagi yang mau ditanyakan coba? Halo, apalagi adik-adik? Nanti silakan yang ini di contoh RA itu ada di contoh rancangan aksi. Tanya lagi boleh, Bu? Boleh silakan. Iya, berarti untuk tugas yang besok asinkronus, kita kan ketemu lagi hari Senin. Berarti tugas-tugas Oke. yang itu sudah full itu kita kerjakan, sudah konsultasi dengan mentor semua ya, Bu, untuk yang LK-LK Iya, yang selanjutnya. Iya. iyalah. Oke. Iya, soalnya kayak kita mentornya siapa itu kita belum dapat surat resminya kayak gitu loh, Bu. Oke, berarti itu harus segera berkonsultasi ke tempat tugas masing-masing. Siapa yang akan ditunjuk sebagai mentor gitu. Baik, Bu, Oke. terima kasih. Oke, sami-sami. Ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Siapa, monggo? Masih ada 2 menit. Kelewat pun nggak apa-apa kalau masih perlu diskusi. Saya Ibu Monggo, sedikit silakan. bertanya, Oke. ini kan waktu habituasi itu kan 4 minggu nggih Ibu. Itu sudah Mm-mm. termasuk penyusunan berarti nggih. Untuk Iya, prakteknya berarti iya, 2 mingguan gitu nggih Bu. iya. 2 minggu ya. Jenengan terakhirnya kapan sih untuk seminar kapan deh jenengan deh? Rencananya hari Senin Ibu tanggal 18 Oke, Agustus berarti ya. silakan mengikuti jadwal-jadwalnya itu. Kemudian nanti jangan lupa ketika persiapan untuk mau seminar itu dibuat dalam PowerPoint. Presentasinya maksimal cukup 10 menit. Dan yang biasanya penguji minta dipresentasikan itu langsung di ini matriknya. Langsung ditanya isunya, kemudian kegiatannya dicek ada berapa, ketika kurang dari 5, udah langsung dicuci habis sama pengujinya. Anda ini tidak lulus, karena untuk lulus memang kegiatan itu harus minimal 4. Tapi
dari BDK Semarang untuk antisipasi barangkali 4 itu kan bisa saja salah satu kegiatannya dianggap tidak sah itu enggak 3 akhirnya kan nggak lulus. Tapi kalau masih punya stok satu kegiatan, mudah-mudahan bisa selamat gitulah. Syukur kalau bisa 6. Kalau bisa 6 itu lebih aman. Ya, oke gitu ya adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, gimana adik-adikku? Sudah cukup? Cukup mungkin, Bu. Kalau dianggap sudah cukup, baik. Di sini masih adakah panitia ya? Halo. Tidak ada Tidak sepertinya, ada. Bu. Iya, kita Cukup, Ibu. dibiarkan ya. Oke. Kalau gitu kita akhiri adik dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Oke, tetap semangat. Teriring doa dari Bu Aminah. Semoga adik-adik semua diberikan kemudahan, Amin. lancar, kesehatan, bisa mengerjakan semua tugas-tugas adik dengan baik. Amin. Terima kasih, Amin. Bu. Oke, jangan lupa jaga kondisi gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sami-sami. Siapa ini yang merekam? Sudah, Bu. Aman. Oke, ya. Mohon izin nggih untuk live. Nggih. Terima kasih, Bu Amira.